Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, mari kita awali hari kita dengan membaca doa, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, semoga pada pagi hari ini anak-anak semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan tematik kita. Kita sudah masuk ke subtema 3. Kita akan belajar IPA tentang memelihara kesehatan organ pernapasan. Ya, tentu kita semua sudah berusaha untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Terlebih adalah organ pernapasan, karena organ pernapasan adalah sangat vital, sangat penting dalam kehidupan anak-anak. Akan tetapi kadang-kadang faktor lingkungan ini sebagai penyebabnya atau sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan alat pernapasan kita. Nah, sebagai contoh anak-anak, terjadinya kebakaran hutan, ya, kebakaran apa saja ya, tentunya ini sangat berbahaya karena asap-asap itu banyak kandungan-kandungan beracunnya. Nah, waktu itu ini akan saya sampaikan Bu Guru sedikit, yaitu 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang ada di dalam kabut asap itu ternyata terkandung partikel halus. Kemudian yang kedua, mengandung ozon atau O3. Kemudian sulfur dioksida atau SO2, kemudian karbon monoksida, CO2, ya, ini O2-nya kehapus, karbon monoksida, nitrogen oksida itu NO2. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu sekali, bahkan dapat meracuni terhadap pernapasan kita. Nah, kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Bahkan orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita. Kabut asap dapat membahayakan jiwa. Nah, sekarang beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, nanti anak-anak bisa buka buku tematik, buku siswa, tema 2 halaman 93. Yang pertama adalah kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Nah, terutama infeksi saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah serta mengalami kesulitan bernapas. Nah, jadi sesak napas. Karena apa? Karena anak-anak kalau berada pada kabut asap, yang dihirup bukan oksigen, tetapi tadi kandungan-kandungan dalam kabut asap yang termasuk partikel halus, kemudian ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan Bu Guru tadi. Kemudian yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, kemudian masih ada lagi, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Berikutnya, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya sudah punya bibit penyakit pernapasan, maka ini akan lebih mudah untuk menjadi kronik. Kabut asap juga menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Nah, kemudian
Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Oke. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Nah, yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Nah, kemudian nomor 2, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Nah, apalagi pada masa sekarang ini masa COVID-19. Nah, belum masa COVID saja kita dianjurkan untuk memakai masker, apalagi sekarang sudah merebak virus yang namanya virus corona. Ya, maka memakai masker yang benar, jadi hidung ditutup, jangan dipakai di bawah hidung. Jadi memakai masker bukan karena ada operasi, bukan karena Pak Polisi atau petugas, tetapi memakai masker adalah kebutuhan kita untuk kesehatan kita semua. Lanjut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Ya, jadi minum air putih yang banyak ini manfaatnya besar sekali, tidak hanya membersihkan tenggorokan tetapi juga ginjal kita, yaitu bersih sehingga lancar ketika kita buang air kecil, itu lancar sekali dan kotoran-kotoran, zat-zat beracun itu akan ikut hanyut. Lanjut. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan yang lain, maka segera konsultasikan ke dokter. Kemudian lanjut, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Ya, jadi makan makanan bergizi itu bukan berarti makanan mewah, tetapi makan makanan yang banyak mengandung sayur-sayuran hijau, kemudian daging, tahu tempe, itu protein tinggi maksudnya ya. Protein tinggi itu apa? Tahu tempe, kemudian daging, ikan asin dan sebagainya. Terus kita lanjut lagi. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Jadi kalau di luar misalnya anak-anak ada bakar-bakar sampah dan sebagainya, langsung tutup semua jendela dan tutup semua pintu agar asap tidak bisa masuk ke dalam rumah. Berikutnya, tempat penampungan air minum dan makanan harus selalu ditutup. Nah, agar apa? Agar tidak terkontaminasi dengan racun-racun dan terlindung dengan baik. Lanjut. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Ya, ingat, buah-buahan, sayur-sayuran meskipun tidak ada tanahnya, seakan-akan kita lihat bersih sekali dan seger, tapi karena sudah terkontaminasi dengan debu yang melalui udara, kemudian dipegang oleh tangan orang banyak, nah itu sudah terkontaminasi dengan berbagai banyak penyakit. Kemudian bahan makanan dan minuman yang dimasak juga perlu dimasak dengan baik. Nah, sekarang cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, makan makanan bergizi. Nah, bagaimana cara menjaga organ pernapasan? 1. Makan makanan bergizi. 2. Berolahraga teratur. 3. Istirahat cukup. 4. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup agar tidak menyebabkan sesak nafas dan juga organ pencernaan kita terganggu.
Yang berikutnya kita lanjut, yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa contohnya? Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Anak-anak, ada istilah perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu orang sendiri, dia sendiri yang merokok, menghisap rokok langsung. Tetapi perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi berada di sekitar orang yang merokok, sehingga dia menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Nah, perokok pasif dengan perokok aktif itu akan lebih berbahaya perokok pasif. Nah, karena apa? Karena di samping asap dari rokok, ini juga sudah berasal dari mulutnya orang yang merokok, ya, sehingga sudah bercampur dengan virus-virus atau penyakit yang dimiliki oleh si perokok. Kemudian yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan luar. 3. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, kemudian kita lanjut. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir. Ya, jadi makan dan minum yang manis itu dapat merangsang lendir, sehingga lendir yang ada di saluran pernapasan itu bisa menggumpal. Ya, sehingga dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kita lanjut, masih ada cara yang ketiga, yaitu dengan cara merawat organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. 2. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara 1. Ventilasi yang cukup. Jadi rumah itu diberi ventilasi, itu jalan keluar masuknya udara itu cukup, ya, ada lubang-lubang, ada apa itu pintu, ada jendela, ada lubang udara dan sebagainya. Kemudian benting kaca. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu. Jadi kita bersihkan terus. Kalau kita bersihkan, kita lebih enak, lebih baik pakai kain yang dibasahi, sehingga debunya tidak terbang-terbang kehirup oleh hidung. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam pohon hijau. Jadi lingkungan kita, di depan kita, meskipun kita tidak punya lahan kosong, kita bisa menanam tumbuhan, yaitu ditanam di pot. Kemudian mencegah ruangan lembab. Jadi ruangan itu supaya tidak lembab, maka ventilasi sinar matahari harus cukup. Oke, anak-anak, terima kasih. Sekian. Semangat belajar. Salam sehat. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.